Song memberanikan diri untuk menyapa dan dia langsung kaget dan tercebur ke air saat Bu An yang mengenakan topeng itu menoleh. Song kembali kaget karena wajahnya tersiram air. Song langsung terbangun dari mimpinya. Rupanya Gao sengaja membangunkan Song. Gao panik dan mengatakan kalau badai akan datang. Song meminta semuanya bersembunyi dalam kelas. Angin kencang menghempas semuanya. Song berusaha tenang dan melindungi keempat muridnya yang ketakutan. Song melihat diary An jatuh. Dia ingin mengambilnya, tapi tak kuasa meninggalkan anak-anak yang histeris sambil memeluknya dengan erat. Song hanya bisa pasrah melihat diary An yang jatuh tersapu air. Ketika badai sudah reda, Song berusaha mengumpulkan kertas diary An yang berceceran di air. Song tersenyum setelah menemukan diary An, tapi hatinya langsung sedih melihat sekolah rumah kapal yang kini telah hancur. Mereka bergotong royong agar sekolah rumah kapal bisa dihuni kembali. Di sela-sela waktunya, Song memperbaiki diary An dan memperjelas tulisan yang luntur karena air. An menunggu beberapa murid yang masih belum selesai mengerjakan tugas. An memanggil Chon yang kini hanya sendirian. An berusaha mengajari Chon yang kesulitan menjawab soal matematika langsung dari papan tulis. Sebenarnya Chon bisa mengerjakan, tapi dia tak suka pelajaran matematika karena dia hanya ingin menjadi nelayan seperti ayah dan kakeknya. An ingin Chon berjanji satu hal padanya, Chon harus tetap sekolah. Chon mengiyakan dengan suara pelan. Ternyata saat ujian, Chon tak datang. An pergi ke rumah Chon dengan menggunakan perahu. An menghampiri Chon dan menegurnya, tapi Chon hanya bisa diam. Ayahnya yang memberikan alasan bahwa dia sengaja melarang Chon pergi ke sekolah. An berusaha sabar dan menjelaskan bahwa bila Chon tak ikut ujian, maka dia tak bisa lulus SD dan meneruskan pendidikan. Ayah mengaku tak keberatan dengan hal itu. Intinya mereka semua hanya ingin menjadi nelayan, mencari ikan atau memancing. Saat kembali ke daratan, An hanya bisa menangis dalam pelukan Nui. Song menutup diary An. Dia bertekad ingin membantu An. Song pergi ke rumah Chon saat Chon sedang membantu ayahnya. Song memperkenalkan diri pada ayah dan mengutarakan niatnya untuk mengajak Chon kembali sekolah. Ayah melirik putranya dan mengatakan bahwa Chon sudah setahun tak sekolah. Mungkin tak ada sekolah yang mau menerimanya. Ayah pesimis dan bertanya, bila Chon sekolah, maka siapa yang akan membantunya mencari ikan? Song memastikan bahwa dia akan membantu ayah bila tiba waktunya memancing. Song berjanji bila saat libur akhir pekan, dirinya akan datang membantu. Song sengaja menceburkan diri ke air agar ayah tahu kesungguhan hatinya, tapi ayah malah memintanya untuk naik kembali karena di dekat sini tak ada ikan. Ikan hanya ada di kaki gunung. Ayah berjanji akan mengajak Song memancing bila tiba waktunya. Akhirnya Chon ikut Song ke sekolah rumah kapal. Song mencoba mengulangi apa yang pernah An ajarkan pada Chon, tapi Song malah bingung sendiri. Dia tak tahu cara menjelaskan soal matematika itu. Chon mengaku bila dulu Bu An pernah mengajarinya. Song mencoba menjelaskan kembali, tapi hasilnya malah salah. Saat ujian semester, Song melihat kelima muridnya resah karena tak bisa mengerjakan soal. Kepala sekolah yang memeriksa hasil ujian itu menjadi kecewa dengan kinerja Song. Kepala sekolah mengingatkan bahwa Song harus lebih giat mengajar. Bila semester depan Song tak bisa meningkatkan nilai muridnya, maka sekolah tak akan memperpanjang kontraknya. Song pamit pergi, tapi kemudian dia memberanikan diri bertanya pada kepala sekolah tentang Bu An yang pernah mengajar di sekolah rumah kapal. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Bu An akan menikah, makanya dia dipindahkan ke sekolah yang sama dengan pacarnya, di Mon Fah. Song segera kembali ke sekolah rumah kapal. Dia membuka dan meneliti isi diary An. An sedang duduk bersama Nui, tempat Nui yang kini menjadi wakil kepala sekolah. Nui bertanya, apakah An ingin mengajar di sekolah ini? Ketika An hanya diam, Nui menggenggam tangan An dan ingin mengatakan sesuatu. Nui beralasan bahwa berada di dekat An sudah cukup baginya.
Pengakuan itu membuat An tersenyum simpul. Dia mengiyakan saat Nui bertanya apakah An setuju menikah dengannya. Nui tak kalah senang dan mereka bertukar senyum. Song marah dan kesal. Dia membuang diary An dalam bak kecil untuk membakar kertas yang menyala. Song melihat api mulai membakar diary itu. Tapi beberapa saat kemudian Song berubah pikiran. Dia menendang bak itu hingga terguling dan diary yang mulai terbakar jatuh. Paginya, Song pergi dengan membawa diary itu. Dia berniat untuk mencari Bu An di sekolahnya yang baru. Song berkeliling dan mengamati setiap guru perempuan yang dilihatnya. Song sudah lelah mencarinya, tapi kemudian dia mendengar seorang murid yang memanggil Bu An. Song mendekat dan mengamati tangan wanita itu, tapi dia langsung pergi ketika wanita itu menoleh, dan ternyata tangannya tanpa tato. Wanita itu sebenarnya memang Bu An, tapi kini An telah menghapus tatonya. An sedang menjelaskan pelajaran fisika tentang daya apung dan menggunakan 2 murid yang berperan sebagai peraga di dalam kolam renang. Saat itu kepala sekolah dan Nui muncul. Kepala sekolah mengeluh pada Nui bahwa ini bukan yang pertama kalinya An melanggar peraturan. An kian kesal dan ingin membantah, tapi Nui malah membentaknya. Nui memutuskan bahwa An tak boleh membawa muridnya di kolam renang lagi. An kesal dan pergi tanpa mengatakan apapun. Nui merasa bersalah dan mengejarnya. Dia sudah berusaha melakukan apa yang Nui minta, tapi Nui seolah tak pernah puas. Nui mengingatkan bahwa ini bukan tentang kepuasan. Sekolah mereka sekarang bukan sekolah rumah kapal. Sekolah ini memiliki peraturan yang harus ditaati. An terdiam dan mengatakan bahwa sebenarnya dia merasa tak cocok di sekolah ini. Tapi An memilih kembali ke sekolah rumah kapal agar mereka tak bertengkar lagi karena An sudah muak. Sementara itu Song yang patah hati karena tak bisa bertemu dengan Bu An berjalan di kota yang kebetulan sedang merayakan festival lampion. Saat itu An sedang mengajar di kelas. Seorang murid heran melihat wanita yang perutnya mulai membuncit berdiri di depan pintu kelas seolah sedang mencari seseorang. An menoleh dan keluar untuk menemui wanita itu. Mereka bicara sebentar dan An langsung pergi meninggalkan kelasnya sambil meneteskan air mata. An berpapasan dengan Nui yang mencoba membujuk dan menjelaskan, tapi An hanya diam dan pergi. Nui merayu bahwa dia hanya mencintai An dan tak ada wanita lain. Nui mengaku kalau dia salah. Dia berdalih bahwa dia kesepian. Dia pergi meninggalkan Nui yang kini tak mengejarnya lagi. An kembali ke sekolah lamanya dan dia hanya berdiri di depan pintu ruang kepala sekolah. Dan An mengatakan kalau kini dia sudah mengundurkan diri dari sekolah Monfah. Dia ingin kembali mengajar di sekolah rumah kapal. Kepala sekolah tersenyum dan tak menolak. Beliau justru senang karena guru yang lama yaitu Song kurang pandai mengajar. Dan akhirnya tahun kemarin kontraknya sudah habis. An tersenyum senang. Dia berterima kasih karena kembali diberi kesempatan. Kini An telah kembali di sekolah rumah kapal. Dia sedang menunggu dan dia tersenyum melihat Muek, Tuna, Tong, dan Gao yang berteriak histeris melihatnya. Tuna mengeluh bahwa dirinya sangat kangen pada An. Paman Bunmi muncul sambil membawa genset baru kiriman kepala sekolah. An bertanya mengapa sekolah rumah ini menjadi agak berubah. Paman Bunmi menjelaskan bahwa waktu itu terjadi badai dan untungnya Pak Song bisa memperbaiki sebagian besar kerusakannya. An sedang memasak sambil mengajari anak-anak tentang perkalian. Muek muncul seraya menyerahkan sebuah surat untuknya. An menerima surat itu dan wajahnya menjadi masam. An menghapus papan tulis dan memasukkan kapur dalam kotaknya. Dia mengembalikan kotak itu di atas papan tulis. An mendongak dan meraih diary-nya yang ternyata masih ada, tapi kondisinya agak kusam akibat bekas terbakar. An membuka diary-nya dan dia kaget karena Song ikutan menulis dalam diary-nya. Song curhat, dia merasa sedih ketika mendengar kabar dari kepala sekolah bahwa Bu An akan segera menikah. Song merasa tubuhnya dibanting dan dihajar. Song menganggap bahwa mereka sama-sama murid SOG. Song melanjutkan bahwa selama 6 bulan terakhir
Hidupnya benar-benar dicurahkan pada anak-anak, sekolah, air, dan juga memikirkan Bu An. An tersenyum membacanya. Song mengaku bahwa dirinya tak pernah berpikir untuk menjadi guru karena sejak awal hidupnya memang selalu susah. Song merasa beruntung karena menemukan diary milik An. Hal itu telah menjadi panduan sangat berarti baginya. Song membuka perban di tangannya dan berusaha lebih giat mengajar. Song juga harus bersembunyi di toilet untuk belajar mengerjakan soalnya sebelum diajarkan pada mereka. Mendekati waktu ujian, anak-anak menggantungkan semua harapannya pada ujian itu. Semuanya berangkat dengan semangat dan semuanya lulus ujian kecuali Chon. Dia gagal. Song menemui kepala sekolah dan berniat mengundurkan diri karena ingin sekolah lagi. Kepala sekolah mendukung keinginan Song karena dengan belajar maka kelak akan sangat membantu bila Song ingin mengajar kembali. Song bertanya tentang nasib anak-anak dan kepala sekolah menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja karena guru yang lama telah kembali. Song senang mendengar kabar itu. Kepala sekolah puas dengan hasil ujian anak-anak sekolah rumah kapal. Beliau memuji An yang tak pernah mengecewakan. An memberanikan diri bertanya tentang Song. Kepala sekolah mengaku bahwa dirinya tak yakin karena Song tak pernah menghubunginya lagi. An kembali ke sekolah rumah kapal. Malamnya, An duduk di kelas dan kembali membuka diary-nya. Dia menemukan coretan Song yang mengatakan bahwa dirinya juga kesepian. Di halaman lain, Song menulis sebuah soal dan mengeluh bahwa pelajaran matematika tentang pecahan sangat menyusahkan. Tiba-tiba An mendengar suara Song. Song muncul dan menulis soal yang sama di papan tulis. Dia bertanya apakah An mau mengajarinya. An mengiyakan seraya berdiri di depan papan tulis. An balas tersenyum dan mulai menulis sambil menjelaskan, tapi Song hanya memandangi An dan terus tersenyum. An agak malu karena Song terus tersenyum padanya. Sejak saat itu, An mengisi harinya dengan ceria sambil membayangkan apa saja yang pernah dilakukan Song di sekolah rumah kapal. Di saat senggang, An selalu membaca diary-nya dan berharap kelak bisa bertemu dengan Song. An menutup diary-nya setelah membaca janji Song padanya. Song ingin berenang bersama An. An tersenyum samar seolah tak sabar ingin segera bertemu Song. An sedang belanja ikan ketika bertemu dengan Paman Bunmi. Paman Bunmi sangat memuji Song yang tak pernah melupakan orang-orang di sini walaupun kini telah pergi. Tapi Song selalu mengirimkan surat dan bertanya tentang kabar mereka. Sesampainya di sekolah rumah kapal, An segera mencari Muek. An melihat Muek yang baru keluar dari toilet. Dia bertanya, apakah Paman Bunmi menitipkan surat pada Muek? Muek mengiyakan sambil menunjuk ke arah toilet. An heran dan dia kecewa saat Muek mengaku kalau suratnya jatuh ke toilet. An tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mengetahui bahwa saat liburan sekolah, Song akan datang. An mengajak kelima muridnya untuk membersihkan sekolah rumah kapal. Anak-anak bekerja dengan penuh semangat. Mereka mendengar suara perahu motor mendekat. An mengira Song yang datang, tapi dia kecewa karena Nui yang datang. An dan Nui ngobrol di lantai 2. Nui beralasan bahwa dia ingin menjemput An karena besok hari terakhir sekolah. An hanya diam dan tak mau melihat ke arah Nui. Nui mengaku masih merindukan dan tetap mencintai An. Nui mengaku kalau tahun ini dia selalu mengirimkan surat pada An setiap minggunya, tapi An tak pernah membalasnya. Malamnya, An membuka laci meja dan mengambil setumpuk surat dari Nui. Tapi dia menguatkan hati untuk membuka dan membaca surat dari Nui. Pendirian An menjadi goyah setelah membaca surat yang berisi penyesalan Nui karena telah memaksa An melakukan hal yang tak disukainya. Hatinya kian bimbang karena Nui berjanji akan bertanggung jawab pada anaknya. An membaca semua surat Nui hingga pagi. Nui membantu An mengemasi barangnya sementara An berkumpul bersama anak-anak. An dan Nui menuju mobil yang diparkir di dekat danau. An sangat tertarik ketika melihat seorang pria naik motor yang melintas di depannya. An berharap cemas, tapi dia kecewa setelah pria itu membuka helmnya. Ternyata pria itu bukan Song. Di tengah perjalanan, Nui menyerahkan diary coklat pada An. An menerima diary itu dengan setengah hati, karena sebenarnya dia memang sengaja meninggalkan diary itu untuk Song.
An membuka diarinya dan kembali membaca tulisan terakhir, yaitu pesan untuk Song. An menulis permintaan maaf karena belum bisa bertemu dengan Song. An bercerita bahwa anak-anak sudah tak sabar ingin bertemu Song lagi. Keadaan sekolah juga tak banyak berubah sejak Song pergi. Sedangkan Gao mengambil sumpah pramuganya. Dia ingin mengabdikan hidupnya untuk berbuat amal. An hanya bisa tersenyum sambil berusaha menghapus air matanya ketika anak-anak itu mengejeknya. An sengaja meletakkan diarinya di atas meja agar Song bisa dengan mudah menemukannya, tapi ternyata Nui mengambilnya dan kini mengembalikan diary itu padanya. Perjalanan mereka terpaksa berhenti karena ada kereta lewat. An menutup diarinya tapi masih tetap memegangnya. Nui melihatnya dengan tatapan seolah tak suka dan bertanya, apakah An baik-baik saja? Apa An sudah kangen pada anak-anak? An menoleh dan tersenyum samar. Nui menyindir dengan halus kalau sekolah sudah usai. Dia meminta An berhenti sejenak menjadi guru. An berpikir seolah ingin mengatakan sesuatu. An bercerita pada Nui tentang Song. An ingin tahu pendapat Nui tentang Song. Nui menebak Song sebagai orang yang penuh semangat, tapi Nui tak yakin Song bisa melakukannya di kelas biasa dengan 50 murid. Nui balik bertanya, apakah Chon bisa menjawab soal matematikanya? An menjawab bahwa Chon bisa menjawabnya, tapi dia gagal dalam ujian karena kehabisan waktu. An menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak saling mengerti. Jadi untuk apa mereka berhubungan kembali? Rombongan kereta telah habis dan jalan dibuka kembali saat Nui dan An saling berpandangan, lalu Nui membuang muka. Sorenya An kembali ke sekolah rumah kapal dengan membawa diarinya. Mereka sampai di sekolah rumah kapal, tapi keadaannya gelap. Ibu pemilik perahu menduga kalau semua orang sudah pulang. An agak kecewa dan meminta ibu itu untuk kembali. Mereka sudah berbalik dan hendak pergi ketika lampu di sekolah rumah kapal menjadi terang benderang. Tanpa diperintah, ibu itu memutar kembali perahunya. An bergegas masuk dan mencari Song. An melihat seorang pria sedang duduk membelakanginya sambil mengutak-ngatik genset. An tersenyum, dia tahu bahwa pria itu adalah Song karena dia sudah hafal wajah Song. Song mengira yang datang adalah paman Bunmi, makanya dia berteriak sambil mengatakan kalau sebentar lagi semuanya selesai. An menyodorkan diarinya ke arah Song. Song kaget dan langsung menengadah dengan tatapan terkejut. Song berdiri dan memegang diary itu. Mereka bertukar senyum dan saling menatap. Song menunduk sambil memandangi diary coklat yang sudah usang itu. Dia tak menduga akan bertemu dengan An. An tetap tersenyum dan melepaskan diary itu. An tak kuasa menahan haru, matanya berkaca-kaca. Song tersenyum lebar dan menyapa An, tapi An tak bisa mendengarnya karena suara Song kalah keras dengan suara gensetnya. Song kembali menyapa An dan kali ini dengan suara yang lebih keras. Hal itu membuat An tertawa. Song yang salah tingkah ikutan tertawa. An membalas sapaan Song dan mereka tertawa bersama. Dan film pun tamat.